Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan minna ila arwaqi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa li muallimina wa liman ajazana wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila muallif kitab Wasiyatul Mustafa al-Imamul Muhaqqiqin wa Zubdatul Arifin Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyyatihim radhiyallahu anhum syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa farahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para hadirin ingkang minulya, monggo sing durung niat diniyati thalabul ilmi lillahi ta'ala. Mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah maslahah manfaat wa ni'mat wa sa'adah wa salamah wa ni'mat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 11. Halaman 11 baris nomor 4, nomor 5. Itu dilewati langsung yang baris kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, karena wajah man qala sapane wong ngucap iki cara Indonesia ya. Ya Ali, wahai Ali, man qala barang siapa yang mengucapkan kula yaumin setiap hari khamsata wa ashrina marratan 25 kali bacaan astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal anwat. Katabahullahu, maka Allah akan menulis min baginya min auliyaihi, termasuk kekasih Gusti Allah. Para hadirin yang kami muliakan, ya, ini membahas tentang zikir istighfar. Ini adalah istighfarnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi intinya Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Sayyidina Ali untuk membaca setiap harinya sebanyak 25 kali bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat.
Maka barang siapa yang membaca istighfar itu sebanyak 25 kali dalam satu hari, setiap hari, maka dia akan ditulis oleh Allah termasuk kekasih Gusti Allah. Tapi engkau tak terangno, kemudian sampean maca iki ping selawe dadi wali. Lek wali pasti wali daya, wali murid, wali santri, ini pasti. Nah, di situ ada mangkolah, ya. Sapane wong zikir, sapane wong barang siapa yang mengucapkan kalimat itu, di situ ada man, ya, mangkolah, ada man. Apa itu makna man? Iki fungsinya senau hadis, ya. Makanya orang yang belajar hadis itu memang perlu terjemahan, tetapi butuh pengertian atau maksud-maksudnya harus difahami dari masing-masing kalimat. Jika salah faham. Nah, di situ ada man. Man itu apa? Man itu kalau bahasa Indonesia itu barang siapa. Ya, barang siapa, tapi bukan barangnya siapa. Tambahinnya ya betul. Man sapane wong, man barang siapa. Nah, iya kan? Itu siapa saja. Tapi diartikan man barangnya siapa, ya kok berarti barang hilang. Man itu mencakup siapa saja, ya, includes anyone. Wah, cara Madura ngono, ya. Nah, man itu bukan kalimat istifham, bukan kalimat pertanyaan siapa, bukan, ya. Itu adalah termasuk isim dari syartiyah, isim syarti, ismus syarti. Ini betul kalau langitan pasti paham ini. Ismus syarti atau isim syartiyah, isim syarat, isim syarat. Biasanya kalau isim syarat itu mahalnya rofa biasanya, dan kedudukannya sebagai mubtada, ya, memiliki arti siapa saja. Tetapi karena ini perintah, maka di situ ada kandungan maksud lil akili. Man itu ada maksud lil akili, bagi orang-orang yang berakal. Jadi perintah itu dimaksudkan, ditujukan kepada siapa saja, tetapi ada batasan adalah lil akili, bagi orang yang berakal, bagi orang yang memiliki akal. Lek wong gendeng ya gak mungkin, ya. Wong gendeng gak mungkin, harus punya akal. Berarti man itu bisa juga memaksudkan atau bermaksud apa? Kullu insanin, ya. Kullu insanin, semua manusia. Bisa juga karena ini bacaan orang Islam itu bermaksud kullu muslimin wa muslimatin, bagi orang-orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Nah, ini. Jadi man itu harus ada maksudnya. Kalau kita nggak belajar kalimat ini, man sapane wong barang siapa saja. Loh, dadakno kemudian ada orang non muslim itu zikiran ini monggo rusak nggih. Ono batasane, ya. Nah, man qala, man itu orang, ya, barang siapa saja orang yang berakal, itu maksudnya begitu. Orang memiliki akal. Lek wong duwe akal pasti mikir iki dilakoni apa gak, kan ngoten. Ya, dikerjakan apa tidak, kan itu. Wong karek maca tok uangnya. Nah, di situ setelah man ada apa? Qala. Ada qala. Qala ini kalau kita sebut di dalam kitab apa? Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ya, itu ulama yang wafat tahun 1860 Masehi, termasuk rektor Al-Azhar yang ke-19, ya, Grand Syekh Al-Azhar yang ke-19. Beliau termasuk ulama mazhab Syafi'i dan termasuk ulama mazhab Al-Asy'ari dalam akidah. Nah, maksud dari kola, ya, kola menurut beliau apa? Inna haqqan nutaqi hakadha. Sungguh, ya, sungguh kebenaran ucapan adalah begini.
Lah kalau ada mangkola, ya mangkola berarti menurut Syekh Ibrahim Al-Baijuri itu adalah mengucapkan suatu kebenaran, gak mbujui, ngoten. Ya, benaran. Mangkola, barang siapa yang mengucapkan, berarti ini adalah suatu kebenaran. Hakadha seperti ini. Nah, kalau yang mengucapkan Kanjeng Nabi, maka itu suatu kebenaran, anna haqqan nutqi, suatu kebenaran. Nah, qala mengucapkan, ya, berkata, itu kalau dalam istilah bahasa Arab itu sama dengan talaffadh, melafatkan. Juga sama dengan kalimat takallama, ya, takallama apa? Membicarakan. Ya, bisa juga talaffadh, melafatkan, bisa juga takallama, membicarakan, ya. Jadi mankola, barang siapa yang melafatkan, bisa. Mankola, barang siapa yang mengucapkan juga bisa. Mangkola, barang siapa yang berkata juga bisa. Nah, ini kalau belajar hadis, ini saya hadis, cara di belajar sampai subuh ya gak mari, persatuan kalimat. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, di situ kola, ya, kola itu sudah diketahui, ya. Kola itu termasuk fi'il madhi, ya. Kata kerja yang menunjukkan masa lampau atau sudah dikerjakan. Ini fi'il madhi. Nah, fi'il kola itu masuk dalam wazan fa'ala. Bentuk asalnya adalah qawala. Nah, kalau kola masuk wazan fa'ala, maka kola itu menjadi qawala. Jadi kola itu aslinya qawala. Berhubung apa? Berhubung situ ada wawu, ya. Jadi itu qawala itu termasuk fi'il mu'tal atau al-ajwaf, ya. Al-ajwaf biwawi atau ajwaf wawi, maksudnya di kata qawala itu ada kalimat, ada huruf wawu di huruf yang keberapa? Kedua, ya. Huruf kedua atau huruf di tengah-tengah. Jadi berubah, ya, berubah menjadi qala, berubah menjadi alif, ya. Jadi wawu qawala tadi dirubah atau diganti alif menurut kaidah dalam fa'ilal, dalam nahwu, ya. Apabila ada wawu hidup, ya, itu jatuh setelah harokat fathah, ya. Apabila ada wawu hidup yang jatuh setelah harokat fathah, maka apa? Jadi itu satu kata, ya. Apabila ada wawu hidup jatuh setelah harokat fathah dan itu satu kata, maka menjadi qala. Wawu menjadi alif, ya. Menjadi di qawala menjadi qala. Sekedar tahu saja, ya, walaupun nggak mudeng. Ya. Nah, kalau sudah menjadi qala, ya, maka alifnya tidak berharokat. Sebab itu menunjukkan apa? Hanya menunjukkan huruf mad, memanjangkan kata. Jadi qawala menjadi qala, panjang, ya, tanda mad. Setelah huruf qaf ada alifnya, qala tadi, ya, disebut dengan ilat, ya. Jadi qala itu artinya kembali lagi adalah telah berkata atau telah mengucapkan atau telah melafatkan, ya. Ini. Jadi setelah tahu fi'il mu'talnya, ya, maka manfaatnya adalah kita bisa mengetahui tasrifnya, perubahan katanya. Makanya lek santri ku lek tasrifan itu kudu mencari fi'il mu'tal dulu, baru bisa mencari tasrifnya, wazannya. Oh, berarti wazannya ikut wazan fa'ala.
Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun maf'alun. Iku lek cara santri biyen apalan. Untung si apal titik. Ya. Kemudian karena menjadi tasrif fa'ala yaf'ulu, maka qala juga mengikuti wazan fa'ala. Contoh qala yaqulu qaulan qailun makulun qul la taqul maqalun miqalun. Nah itu kalau belajar tasrif. Makanya lek ana wong ceramah ketika tasrifane salah, santri wis gatel kepengin. Lah kok aneh gitu loh. Jadi jangan kemudian heran oleh ono wong ngomong tasrifan salah, sing jawab arek madrasah. Ya memang diajari tasrifan, ya itu. Nah, para rahimakumullah, setelah mangkola man sapane wong kola ngucap sapa man, ya lek cara Jawane ngono. Kula yaumin saben-saben dino, setiap hari. Nah, di situ ada kula, ya. Kula itu artinya setiap, artinya bisa seluruh, artinya bisa segala, ya. Segala. Jadi segala hari, setiap hari, seluruh hari. Ini jenis kata isim, bukan fi'il. Dan kata kula itu menunjukkan atau digunakan sebagai kata sifat. Jadi genah ngoten lek ngatekno hadis. Iki santri ngoten lek ngatekno mengartikan. Jadi kula yaumin itu setiap hari atau sehari-hari. Jadi barang siapa yang mengucap mangkola kula yaumin, barang siapa yang mengucapkan setiap hari, ya kula yaumin. Ya, jadi sehari-hari. Kalau sudah ada kula yaumin, maka tidak boleh ada hari yang dilewati. Ya. Nah, kalau sampai zikir ini, ya, zikir ini 25 kali sehari, maka ingat ada kata-kata kula yaumin setiap hari dan itu tidak boleh dilewati. Makanya nek wirid ngeten iki beda sama zikir. Nanti saya bedakan antara zikir dengan wirid. Termasuk menjenengan wirid Allah itu wirid, ya, wirid. Nah, ada lagi istilah min yaumin li yaumin, ya, dari hari ke hari. Jadi dari hari ke hari harus dibaca kalau mengamalkan ini, ya. Kalau sama mengamalkan ini, otomatis sama sudah ijazahan sebab ngaji. Ada juga istilah yauman fa yauman, hari demi hari. Jadi ada kula yaumin, ada yaumin li yaumin, min yaumin li yaumin, ada yauman fa yauman, hampir sama. Nah, kalau sudah kula yaumin, kalau ada kalimat kula yaumin, maka itu suatu yang harus dilakukan setiap hari dengan terus menerus sehingga mencapai mencapai derajat kebutuhan, bukan paksaan. Jadi orang zikir itu sebenarnya bukan paksaan, kebutuhan sebenarnya. Coba panjenengan zikir apapun, wirid apapun, kalau itu paksaan atau niatnya ya nggak pas, pasti akan berat melakukan, pasti abot. Ya, contoh sampai wirid Allah diwirid, tapi lek niate golek mungsuh, cari mungsuh, abot, angel itu. Ya, angel sebabnya tujuannya tidak tercapai. Wirid terus kono mungsune. Ya, ini nggak usah. Kata guru kita, wirid itu adalah bekal mati. Ya. Nah, jadi sebagai kebutuhan, kalau kita berzikir sebagai kebutuhan luar biasa, berarti itu menjadi apa? Al-hajatul yaumiyah, kebutuhan sehari-hari. Zikir kita yang butuh itu seperti makan. Kalau kita lapar pasti makan. Ya, pasti makan. Jangankan lapar, nggak lapar makan kok nyamil bolak-balik ini kan.
Nah itu termasuk harus ada kebutuhan menjadi apa? Al-hajatul yaumiyah, menjadi kebutuhan sehari-hari. Jadi jadikan wirid atau zikir itu sebagai kebutuhan primer kita. Lek makan itu kebutuhan jasmani, ya pasti, nggak mungkin enggak itu ya. Kalau wirid atau zikir itu kebutuhan rohani atau spiritual, padahal derajatnya sama. Jadi makan, minum itu kebutuhan fisik atau jasmani, sedangkan zikir, wirid kebutuhan rohani itu sama-sama primer, sama-sama penting. Inilah namanya keseimbangan. Nih, ya. Apalagi sampeyan sudah melazimkan kok koyo elek gak wirid iku gak enak kabeh lho gitu. Nek gak wirid gak zikir itu gak enak, ada yang kurang gitu kan. Itu sudah bagus, luar biasa. Kok gak enak kabeh gitu lho. Koyo mangan luwe lho, kok gak mangan gak enak. Ngelak gak ngombe gak lega. Ya, kalau sampai mencapai derajat itu al-hajatul yaumiyah ya, maka ini luar biasa. Apalagi melazimkan, mesti dilakukan walazimul hayatil yaumiyah, dan menjadi kelaziman atau keperluan sehari-hari. Nah kalau sederajat kebutuhan dan lazim setiap hari, tidak mungkin akan ditinggal, sebab itu menjadi derajat kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban. Nah, kita sholat misalnya hanya sekedar wajib ya, cukup rukun itu, Allahu Akbar, Al-Fatihah, rukun, utuk, salam, selesai, kewajiban. Tapi apa sok kayak ngono. Jadi harus mencapai derajat kebutuhan. Kalau suatu kewajiban menjadi kebutuhan, luar biasa. Apalagi amalan nafilah, amalan sunnah, amalan tambahan itu juga menjadi kebutuhan tambah luar biasa. Pokoknya gak nyaman gak wirid itu, gak nyaman gak zikir. Lah biasa maca Quran, gak nyaman gak maca Quran. Kalau biasa sholawat, kok gak pas, gak enak kabeh gak sholawatan. Ngoten. Ini namanya apa? Al-hajatul yaumiyah walazimul hayatil yaumiyah, kebutuhan sehari-hari dan kelaziman sehari-hari. Jadi kalau orang sudah derajat kebutuhan, maka dalam hari-harinya tidak ada yang namanya hari libur. Kerja boleh libur, tapi zikir kita tidak boleh libur. Wirid kita tidak boleh libur. Jadi kalau kula yaumin, tidak ada namanya yaumun utlah, hari libur, tidak ada. Ya, yaumun utlah, kaono. Ya. Kalau sampean mengatakan ngentengno kemudian mek tanggal tuwek tok zikir kewenceng, berarti belum mencapai derajat al-hajatul yaumiyah, belum mencapai derajat walazimul hayatil yaumiyah, berarti juga termasuk terjebak di dalam yaumun utlah, hari libur. Lewayai tanggal tuwek wiritan, terus kula yaumin fi dino apa? Nah, tanggal 6. Nih, ini harus stabil, stabil. Makanya kula yaumin itu artinya menjadikan hari-harinya itu tidak pernah libur untuk berzikir kepada Gusti Allah. Bahkan nanti kalau sudah menjadi derajat al-hajjah kebutuhan kita, maka akan naik menjadi apa? Hari-hari kita menjadi hari-hari yaumun tarikhiyun, hari yang bersejarah di dalam hidup kita. Sejarah nggak mesti harus menciptakan sesuatu, enggak. Kita menciptakan diri kita sendiri bermanfaat, itu sudah termasuk apa? Yaumun tarikhiyun, hari bersejarah. Ya, perbuatan bermanfaat. Ya, itu. Kalau kita ngenteng no wirid, mengentengkan istighfar, meremehkan zikir, ya, maka kita awas. Nantinya kita akan terkena yang namanya yaumun nahisun, hari sial, apes.
Wirid bolak-balik si apa sae. Sing salah gak wirite, sampeyan sing ndekek wirite sing salah. Ya. Enggak mungkin, ini sudah perintah Gusti Allah dalam Quran. Sapa sing zikir, istighfar sing banyak akan diberi jalan ke keluar. Oh, ini sudah perintah atau dawuh Gusti Allah. Ini ya. Jadikan hari-hari kita dengan istiqomah menjadi apa? Yaumun sofwanun, hari-hari yang menyenangkan. Coba kalau bisa, ini luar biasa. Wis dikir mendino kayak kebutuhan, sudah menjadi sebuah kelaziman. Hari-hari nggak pernah terlewati, nggak ada hari libur untuk zikir, atau juga hari-hari menyenangkan. Lek gak zikir gak menyenangkan. Nah, ini sudah biasa, luar biasa kalau begini. Ya, luar biasa. Nah, setelah kita mengisi hari-hari itu, ya, ingat nanti pada akhirnya kita juga menjumpai hari yang besar. Apa itu? Yaumun nusyurun, atau fi yaumil ba'tsi, hari kebangkitan. Hari-hari kita nggak pernah libur untuk kemanfaatan, untuk ilmu, untuk ngaji, untuk kebaikan, untuk kerja yang lillahi ta'ala sebagainya. Maka suatu saat kita akan menemui hari yang besar yang namanya hari kebangkitan. Siap sudah ya. Wah, itu tergantung hari kita. Ini orang hari muji. ini oh, ini saya bahas kula yaumin loh ya. Saya bahas kula yaumin. Dorong liyane. Kula yaumin tok iki ya. Nah, Waradir rahimakumullah, kalau sudah hari-hari kita dipenuhi dengan kebutuhan, kelaziman, kemanfaatan, istiqomah dan sebagainya, maka setelah kita terpanggil oleh yaumul ba'ts, hari kebangkitan, yaumun nusur, hari kembali, maka kita siap-siap mendapatkan yaumul jaza, hari pembalasan amal-amal hari-hari itu. Nah, ini yakin wong zikir nggak kesepian dalam kuburnya, yakin ya, padang kuburannya. Nah, jadi nanti manfaatnya tidak hanya di yaumil ba'ts, hari kebangkitan, yaumil nusur, hari penantian. Amal-amal kita setiap hari, kula yaumin tadi, itu bermanfaat ketika kita di alam kubur, alam barzah. Ya, padang. Orang ahli maca Quran, ahli zikir, padang kuburannya, terang kuburannya. Jadi menjadi ashabi, temannya di alam kubur. Kalau kita melihat kuburan, memang kuburan mati kan, ono patok ambek gundukan lemah, itu tok. Kita lihat cara mata biasa, oh memang orang mati. Tetapi pandangan kita di alam kubur, itu orang mati, tetapi mereka di alam barzah itu tetap hidup, dan mereka hidup di alam yang lain. Ini ya. Jadi jangan lewatkan hari-hari untuk suatu kebutuhan yang bermanfaat, karena hubungannya tadi kan ada yaumul ba'ts, ada yaumun nusyur, ada yaumul jaza, ya, hari pembalasan. Nah, para hadirin rahimakumullah, makanya para kiai kita itu sering menekankan setiap santri atau setiap orang itu harus punya wirid. Harus punya wirid. Wirid itu adalah bisa perbuatan lahir batin, bisa amal wajib, amal sunnah, bisa perbuatan poso, bisa baca Al-Quran, bisa zikir, kemudian sholawatan, sembarang. Pokoknya menjadi amal pribadi kita, wirid, dan diwirid setiap hari tanpa terlewatkan. Ya, perlu amaliyah zikir dan wirid. Ya, ini pesannya para kiai sepuh. Sebab ada suatu ungkapan begini. Orang-orang itu kadangkala mengatakan hari-hari sibuk, ya, kerja sibuk, ini sibuk. Tetapi pada hakikatnya kita sendiri harus sibuk setiap harinya,
harus sibuk setiap harinya. Contoh, walaupun kita kerja shift 1, shift 2, kemudian gak sibuk, tetapi hakikatnya jangan sampai pernah meninggalkan kesibukan. Apa? Sibuk, yaumun amilun, hari-hari yang penuh dengan amal, ya. Jadi kita disibukkan dengan yaumun amilun, hari dengan amal bermanfaat. Pikiran kita tidak boleh libur, ya. Hati kita tidak boleh libur. Perbuatan baik kita tidak boleh libur. Doa-doa kita, zikir, wirid kita, baca Quran tidak boleh libur. Ini dimaksud dengan amalun, ya, yaumun amalun, yaumun amilin. Ya, setiap hari dia beramal. Ya. Paham ya? Beramal setiap hari, tidak boleh, ya. Jadi otak kita tetap enggak libur, bekerja, berpikir. Hati kita tetap bekerja, ya, zikir. Kemudian perbuatan kita mengandung manfaat kebaikan setiap hari. Nah, itu berarti dia masuk di dalam kesibukan yang namanya yaumun amilun atau yaumun amilin. Jadi hari-hari dengan amal-amal yang bermanfaat. Ya, karena kita nanti ketemu dengan yaumun bas, hari kebangkitan. Sehingga kalau kita sudah kebutuhan, sudah kelaziman, sudah wis gak nyaman, gak zikir karena sudah wirid, ya. Kemudian tiap harinya dia nggak pernah libur, tiap harinya bermanfaat, tiap harinya mengandung amal-amal manfaat, maka kalau sudah masuk ke dalam diri kita dan menjadi sebuah kesadaran, sebuah kesabaran, dan sebuah amalan, maka hidup kita, hari-hari kita mengandung hari-hari yang menyenangkan. Musiratun yaumin, perjalanan hari kita itu menyenangkan. Ya, ini saya bahas kula yaumin. Ya, ini bahas kula yaumin. Nah, walaupun rahimakumullah, ana pepatah begini, ya. Kun muntafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wal amal. Wasbah fi buhuril fawaidi. Ini sebuah pepatah yang masyhur di pesantren, ya. Jadilah Anda seorang yang pandai menambah manfaat ilmu dan amal, dan berenanglah Anda di samudra kemanfaatan. Jadi kawan ngelangi laut kemanfaatan. Jadi tidak boleh, ya, tidak boleh libur, harus sering membawa kemanfaatan. Sebab hakikat ilmu, hakikat amal itu manfaat. Ya, manfaat untuk diri kita sendiri, manfaat untuk orang lain, dan manfaat untuk lingkungan kita. Kalau kita sudah manfaat diri kita sendiri, manfaat untuk orang lain, jangan bicara perubahan, pasti akan menimbulkan perubahan dengan sendirinya. Jadi kalau ingin merubah orang lain, merubah lingkungan, maka kembali kepada kula yaumin tadi, harus merubah diri sendiri. Yang penting hakikat amal kita, hakikat kerja kita, hakikat ilmu kita, hakikat perjuangan kita, hakikat amal-amal kita, itu ujung-ujungnya adalah kemanfaatan. Manfaat. Ya. Jadi les ngene iki wis masuk nang tasawuf ngene. Ya. Ya. Saya asik nih, saya tulis ada ungkapan dari kitab Al-Hikam, ya. Ia tidak pernah menjauh ketika dikejar, dan tidak ada kata terlambat ketika didekati. Apa ini? Ia tidak pernah menjauh ketika dikejar, dan tidak ada kata terlambat ya ketika didekati. Ya, amal kita tergantung diri kita. Tidak ada kata jauh, tidak ada kata terlambat. Itu kuncinya pada diri kita. Semakin dikaji
ia semakin tinggi menjulang, semakin diamalkan, semakin tinggi menjulang ke langit, menembus langit, semakin di dalam, semakin ke bawah, maka ia akan menghujam, semakin mendasar, menembus bumi. Ini adalah keterangan sedikit dari makna sari nyala itu. Itu dari Al-Hikam, tak buka ini. Jadi sari nyala itu mengambil dari kesimpulan dari pemahaman Al-Hikam. Ya. Nah, berarti rahimakumullah, jadi tergantung kita mau apa tidak, itu aja. Ya, gak ono wong kemudian wong sana santai kok oleh sukses, tidak ada. Ya, mau apa tidak, yang penting segala tindakan kita itu bermanfaat 3 hal. Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk lingkungan kita. Sudah, termasuk keluarga kita. Terus kalau sudah manfaat jangan khawatir, ya jangan khawatir. Kalkulasi malaikat melakukan dewe itu. Jangan khawatir. Nah, walaupun rahimakumullah, contoh seperti ini kita sholat tiap hari, ya. Maka sering saya pesankan kepada teman-teman semua, ya, sholat 5 waktu jangan tinggal, ya. Masalus sholawatil khamsi, ya, kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kula yaumin khamsa marratin. Tuh, kula yaumin mana ketemu nih, ya. Misalnya sholat 5 waktu, ya, seperti sebuah sungai yang mengalir depan rumah kita, ya, dan kita mandi di sungai itu tiap hari 5 kali, bersih tidak? Bersih. Sama dengan sholat itu, sama dengan zikir kita setiap hari, akan bersih. Ini hadis sahih, hadis sahih. Lah, para hadirin rahimakumullah, ada juga pesan dari Sayyid Hasan bin Ali, ya, cucu Kanjeng Nabi, ya. Beliau wafat tahun 670 Masehi, usia 45 tahun, di Baqi Madinah makamnya. Beliau kakaknya Sayyidina Husain, ya. Jadi Hasan itu kakaknya Sayyidina Husain, ya, yang meninggal di Karbala 10 Muharram, ya, pada tahun 681 Masehi. Nah, kalau bicara Hasan radhiyallahu anhu, saya ingat cerita begini. Jadi Hasan Husain radhiyallahu anhuma itu cucu Kanjeng Nabi, anaknya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kenapa Nabi menamai cucunya Hasan Husain? Itu ada sejarahnya. Padahal Sayyidina Ali ketika anaknya lahir sudah menyiapkan 2 nama. Satunya nama Hamzah, satu nama Harbi, sudah dipesan sama Ali, wis dirancang. Nah, ini boleh kalau menjenengan mau punya anak ngerancang nama boleh. Sayyidina Ali sudah melakukan. Ada yang mengatakan belum lahir kok oleh pesan nama, tidak apa-apa. Ini riwayat sahih. Ya, boleh. Ya. Nah, kemudian apa, ya, Nabi kemudian menamakan cucunya Hasan Husain. Menurut ahli sejarah ulama Ibnu Asakir, ya, ulama ahli sejarah yang wafat tahun 1176 Masehi, ya, beliau mengatakan dalam kitabnya begini. Nabi Muhammad SAW menamai cucunya Hasan Husain. Itu nama itu sebelum Islam datang merupakan nama surga di agama lain. Surga Hasan, surga Husain di agama lain, ya, sebelum Islam datang. Yang kedua, menurut ulama ini dinamakan Hasan Husain sebab Hasan Husain ini persis dengan nama putranya Nabi Harun alaihissalam, juga kembar. Namanya siapa? Subar dan Subair. Loh, Subar dan Subair. Jadi Nabi Harun alaihissalam itu punya anak Subar dan Subair. Itu ada dalam kitab Taurat asli. Dan ternyata bahasa kitab Taurat asli ketika diterjemahkan ke bahasa Arab Kanjeng Nabi sama artinya Hasan dan Husain. Tuh. Itu ceritanya begitu, ya. Jadi anak Nabi Harun ono Subar dan Subair.
putune Kanjeng Nabi ada Hasan dan Husain. Itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani bermakna sama Hasan dan Husain di dalam kitab Taurat asli. Nah ini ya. Makanya ketika kepalanya Hasan dan Husain itu ya dimasukkan kotak, kemudian yang bawa kepalanya mampir ke sebuah apa itu mampirlah istirahat, ada pendeta tanya itu apa, kepalanya Hasan dan Husain. Karena dia pendeta yang apal kitab Taurat, maka kemudian dipinjam kepalanya, dicuci bagus, dimandikan sehari semalam, kemudian diwangi-wangikan. Kemudian dia masuk Islam karena dia paham Taurat. Oh, ada Subair, ada Subair, ada Hasan, ada Husain. Benar berarti. Ya, berarti benar. Kemudian pendeta itu masuk Islam. Jadi yang merawat kepalanya Sayyidina Husain itu pendeta Kristen. Karena gak ono pendeta itu gak ketemu kepalanya. Ya, jadi walaupun non muslim tetap bermanfaat. Nah, para hadirin rahimakumullah ya. Nah, balik lagi. Jadi Hasan Husain ini adalah nama yang belum ada sebelumnya, belum ada. Zaman Nabi Adam sama Nabi Isa belum ada nama seperti Hasan dan Husain. Khusus untuk cucu Kanjeng Nabi saja. Ini luar biasa. Oleh bahas gini, kalau membahas Hasan Husain nanti kita dicap Syiah. Tidak. Hasan Husain itu cucunya Kanjeng Nabi yang perlu juga kita hormati. Ya. Membahas Hasan dicap Syiah, bahas Husain dicap Syiah. Ahlul Bait itu ya, boleh, kenapa tidak? Nah, para hadirin rahimakumullah ya. Nah, Hasan ini berkata ya, Sayyidina Hasan berkata, qaulal Hasanu wa ma yubqi dzalika minad darun, apa? Kalau tidak tersisa kotoran sedikit pun ya dari badannya. Jadi kalau orang seperti mandi 5 kali, sholat 5 waktu, kata beliau adalah tentu badannya pasti bersih dan tidak ada kotoran sama sekali. 5 waktu ya, dijaga 5 waktunya. Ya masih rata-rata mundur-mundur itu tetap sholat lah. Syukur ya jangkep ya. Alhamdulillah wajib ya. Wajib. Ya. Wa rahimakumullah. Ya zikir. Zikir itu kalimat diucapkan ya, itu jika terus-menerus menjadi kebutuhan kita dan kula yaum setiap hari dilakukan, itu menjadi wirid. Ya, menjadi wirid. Kalau orang punya wirid dan itu ikhlas istiqomah, maka pasti wirid itu akan menimbulkan warid. Apa warid itu? Al-waridu itu adalah karunia Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang biasa wirid. Tutur katanya bagus ya, sikapnya bagus, bahasanya bagus, akhlaknya bagus. Ini warid. Ya, efek dari wirid. Makanya kalau Allahu Akbar, tapi ngelokno wong, berarti gak nyambung wirite. Gak dadi warid, dadi parit ya. Dadi harit. Jadi waalaikumsalam. Jadi ini jadi orang yang wirid itu artinya pasti halus ya. Masuk kasar ya tetap halus dan sebagainya. Itu hasil dari wirid ya. Lah, jadi kalau zikir ya dengan wirid, kalau zikir itu temporer. Kadang-kadang waya tanggal tuwe ya zikir kenceng, tanggal nom zikir lali. Itu zikir. Ya. Tapi kalau wirid permanen. Waya tanggal tuwe ya wirid, waya tanggal tua ya wirid, waya tanggal muda ya wirid, waya susah ya wirid, waya gak susah ya wirid. Stabil, itu istiqomah. Itu wirid, ya. Itu wirid. Sebelum masuk ke istighfar Sayyidina Ali kita jelaskan. Jadi itu adalah wirid. Jadi wirid itu apa? Waroda yaridu wuruda. Artinya apa? Mengulang-ulang.
Wirid itu adalah mengulang-ulang kula yaumin. Loh bener. Jadi kalau sampai zikir kula yaumin setiap hari, sampai yang berarti wirid mengulang-ulang. Ya. Tapi kalau usah dua tanggal, ya stabil. Ya. Ya. Jadi wirid itu ada ketentuannya, jenis bacaannya, waktunya kapan, jumlahnya berapa, bacaannya apa, caranya bagaimana. Itu harus memerlukan alat bantu, bisa tasbih, bisa buku, bisa kitab. Yang penting bimbingan seorang mursyid atau seorang guru. Ini namanya wirid. Ya, wirid. Jadi sampai takon-takon ada pertanyaan bisa ada yang menjawab. Berarti itu adalah bimbingan wirid ya. Lah, waladir rahimakumullah ya. Jadi malah Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam itu mengatakan ya, la yastahqirul wirda illa jahulun. Orang yang meremehkan wirid tidak meremehkan wirid kecuali wong sing bodoh. Ini dawuhnya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam ya. Jadi ya, la yastahqirul wirda illa jahulun. Tidak meremehkan suatu wirid illa jahulun kecuali wong sing bodoh. Kenapa bicara begitu? Sebab wirid ini penting. Ya, wirid itu penting bagi kita semua. Sebab menurut Ibnu Athaillah apa? Ya, al-waridu yujadu fid-daril akhirah. Orang yang wirid akan mendapatkan warid karunia fid-daril akhirah, besok di negeri akhirat. Loh. Makan tiara yang bodoh, gak ngerti negeri akhirat. Lek sampean wirid, cari amalan bacaan-bacaan yang gampang. Ojo kemudian nafsunya gede kabeh diwaca tapi tidak pegel ditinggal blas. Ini bukan wirid ya, bukan wirid. Itu al-musimu. Oh ya, musim-musiman. Ahabbul amali lillahi adwamuha inqala ya. Wa inqala. Yang disenangi Allah, amal yang disenangi Allah adalah amal yang terus-menerus ya, wa inqala walaupun sedikit. Ya. Ini pelan-pelan. Ini begini, sampean enggak harus zikir wirid itu, bisa poso, bisa maca Quran, sedekah sampeyan jadi wirid sampeyan, tapi harus terus-menerus ya. Ini juga wirid. Kalau sampean ambil zikir atau wirid, maka sampean tidak boleh kemudian nafsu gede, kepengin cidik nang Gusti Allah, kuwabe diwaca, waya sibuk ditinggal. Ini bukan wirid ya. Ambil yang mudah-mudah dulu. Ya. Ambil yang gampang-gampang sih. Ya. Istighfar 100 meningkat maneh. Oh, kok enteng ya 100 kurang 200. Kok enteng ya meningkat maneh 1000. Kok kurang ya. Meningkat maneh 10.000. Kok kurang ya meningkat maneh 1 juta. Ya itu namanya kebutuhan, selalu meningkat. Ya, jangan ditinggal, jangan ditinggal. Sebab apa? Gusti Allah lu nantang sampean. Begini, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Gusti Allah itu tidak bosan. Tidak bosan. Tidak pernah bosan. Sehingga kamulah yang mengalami kebosanan. Nah, ini ya nyindir ya. Nyindir sing ngomong maksudnya ya. Ini hadis Bukhari Muslim sahih. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak bosan, tetapi kamulah yang mengalami kebosanan. Sampeyan wirid Gusti Allah gak lapo-lapo ya. Ya gak ngefek. Sampeyan zikir gak ngefek. Sampeyan bosen baru ngefek nang sampeyan dhewe. Berarti meremehkan illa jahulun kecuali orang yang bodoh. Ini maksudnya dari Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam dan istiqomah titik ya. Enggak usah kemudian gerutuk, enggak usah, pelan-pelan asal kelakon. Ya. Al istiqomah itu khairu min alfi barokatin. Ya, istiqomah lebih baik dari 1000 barokah.
Ya, al istiqomatu khairu min alfi karomatin. Istiqomah lebih baik 1000 karomah. Loh, istiqomah lebih baik dari 1000 barokah, lebih baik dari 1000 karomah. Tapi ingat ya, istiqomah itu walaupun membuahkan karomah kemuliaan itu karomah dari istiqomah kita tidak mesti berbentuk kesaktian atau pura-pura sakti padahal tidak sakti. Yo mayo cara beturane. Yo mayo ya. Karomah bisa bentuk kesehatan kita, bisa bentuk manfaat ilmu kita, bisa bentuk kita ahli sedekah, bisa bentuk anak kita soleh-soleha, bisa berbentuk keluarga sakinah, macam-macam itu karomah ya. Apa jare Gusti Allah karomah itu ya. Gak usah itu kemudian ya Allah aku wirid kepingin sakti, gak usah. Kalau pengen sakti ganti nomor sampean di Telkomsel Kumpu Sakti ya, itu baru pulsa. ini gak boleh, itu pasrah. Sebutnya istiqomah ya, istiqomah. Nah, kembali ke kitab ini ya. Mangkola di mau mangkola kula yaumin khamsata wa isna asmaratan, barang siapa membaca ini 25 kali maka Allah menulis baginya termasuk walinya atau kekasih Gusti Allah. Coba sampean baca ini ya. Ayo baca bareng-bareng. Saya dulu ngaji juga itu ya, 25 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minat al ahya'i منهم والأنوان. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأنوان. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأنوان. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأنوان. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأنوان. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأنوان. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأنوان. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأنوان. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأنوان. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأنوان. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأنوان. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأنوان. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأنوان. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأنوان. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأنوان. أستغفر الله العظيم
li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Nah, jadi 25 kali kalau kita melihat bacaannya ya itu istighfar untuk diri kita sendiri, istighfar untuk orang tua kita, istighfar untuk kaum muslimin dan muslimat baik yang sudah mati atau yang sudah mati atau yang masih hidup, lengkap ya. Makanya dibaca habis sholat biasanya jamaah gitu. Coba kita bayangkan doa ini dibaca setiap habis sholat di masjid, di musola setiap 5 waktu. Berapa juta kalimat ini meluncur dari mulutnya kaum muslimin ya. Coba ngitung wong muslim piro sing sembahyang sebenarnya dikalikan berapa juta kalimat keluar setiap hari ya. Ini sampai amalkan monggo ya, karena ini adalah bagian dari kitab ini ya, kitab ini. Nah, istighfar itu luar biasa. Istighfar ini dalam kitab lain dinamakan istighfar Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Diwaca kalau guru saya dulu dibaca 25 kali, bisa dicicil tiap habis sholat 5 kali ya, bisa. Atau sekaligus duduk 25 kali di malam hari boleh, di siang hari juga boleh. Ngopi 3 jam sak gelas mosok selawe gak mari ya. Ini kan ini. Jadi istighfar ku rezeki ya, rezeki, ilmu manfaat. Banyak istighfar juga menghilangkan rasa malas. Nggih. Nabi dawuh riwayat Imam Muslim ya. Beliau mengatakan ketika aku dalam keadaan malas, ini Kanjeng Nabi dan riwayat Imam Muslim sahih ya. Aku berzikir istighfar 100 kali kepada Allah setiap hari. Ini istighfar bisa menjadi anti malas ya, sampai maca 100 kali setiap hari. Ya ini diwaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim kedawan yo dipendek astagfirullah, astagfirullah kedawan, nggak usah istighfar wis notok pisan. Ya, ini jadi itu dimudahkan urusannya oleh Allah dan sebagainya. Yakin. Duh, terakhir ya ada kisah begini. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama sufi besar yang wafat tahun 708 Masehi di Basrah, Irak, itu ada orang ke rumahnya sowan, Imam, aku iki mengadu lah. Iki bojoku gak iso meteng-meteng nih Imam. Ya apa iya? Akhirnya imamnya ngomong, perbanyak istighfar. Datang lagi tamu, Imam, iki udan gak teko-teko iki. Ate nandur gak iso. Jawabannya apa? Perbanyak istighfar. Ya. Ana wong dagang kok bangkrut, sowan kok kiai. Kiai kan makonane sambatan. Sama kiai. Apa? Perbanyak istighfar. Ini. Maksudnya ada yang apa? Imam, aku gak payu Imam. Jawabannya apa? Perbanyak istighfar. Ya.
Banyak yang sowan-sowan ya untuk istighfar. Akhirnya ada yang tanya, ya Imam Hasan Basri, panjenengan kok aneh. Ben wong takon opo wae masalah istighfar. Apa jawabannya Basri? Istighfar adalah siapa istighfar akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerjaan kok mampet, perbanyak istighfar. Sebab kita itu berdosa. Dengan istighfar kita menjadi bersih, berubah status dari jauh kepada Allah dekat dengan Allah. Dari yang tidak diperhatikan oleh Allah diperhatikan oleh Allah. Dari yang tidak didengar oleh Allah menjadi orang didengar oleh Allah. Istighfar, ya. Istighfar. Ini riwayat yang luar biasa, ya. Riwayat yang luar biasa. Bahkan orang sakit itu juga berbanyak istighfar. Ini kuatah, manfaat istighfar kuatah, ya. Kasratul istighfari tajlibu rizqah. Perbanyak istighfar untuk memudahkan rezeki. Perbanyak istighfar untuk menarik rezeki. Kasratul istighfari tajlibu rizqah. Perbanyak istighfar untuk menarik rezeki. Ini, ya. Istighfar ya. Sing sedih istighfar, sing seneng ya istighfar. Pokoknya istighfar terus ya. Insya Allah tembus. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi wong istighfar itu luar biasa, ya, luar biasa, ya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiran. Beruntung orang yang dalam catatannya, ya, itu ada catatan memperbanyak istighfar. Ya, mudah-mudahan ya dengan keterangan ini kita sering istighfar, ya, sering minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Ada mendoakan orang tua. Saya tambah sedikit. Sayyidina Ali pernah menceritakan begini. Ya Rasulullah, Rasulullah begini. Sopo sing gak nggatekno wong tua, siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka saya lepas tangan. Itu Nabi. Ya. Barang siapa yang mendurhakai orang tuanya, maka saya lepas tangan. Ini Nabi, hati-hati. Ini dahulunya Kanjeng Nabi. Aku akan berlepas tangan terhadap orang yang tidak memenuhi hak orang tuanya. Hadis sahih, ya. Kemudian Ali tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau orangnya nggak punya, ya, nggak punya, bagaimana, ya? Maka kata Nabi, perbanyaklah doa kepada orang tua dan jangan bicara kasar, yang lembut, nggak boleh kasar dan sebagainya kepada orang tua. Terus ada yang tanya, bagaimana Nabi ketika meninggal orang tuanya? Nabi menjawab, bersedekahlah untuk orang tuamu, berdoalah untuk orang tuamu, bacalah Quran untuk orang tuamu, ya. Kemudian mintakan ampun orang tuamu. Ini, ya. Kemudian siapa yang walaupun orang tuanya meninggal tidak melakukan salah satunya, maka itu dianggap durhaka kepada orang tua. Ini hadis Kanjeng Nabi. Jadi Bapak Ibu mati ya, Bapak Ibu meninggal, tetap sampai hati-hati, tetap ada hukum durhaka. Apa? Gak tahu dongakno wong tua, tidak bersedekah untuk orang tua, ya, dan sebagainya. Kalau itu tidak dilakukan walaupun orang tua sudah meninggal, kata Nabi apa? Itu tetap dihukumi durhaka sebab tidak memenuhi hak-haknya orang tua. Kata Imam Ghazali mengatakan kita ini ngaji begini, ya, karena kita dari kecil sampai besar dibiayai orang tua dan kita menjadi begini dan kita ngaji, pahala ini akan mengalir kepada orang-orang tua kita. Ada malaikat yang menghubungi orang tuanya, "Loh, anak sampean ngaji, loh tak kai padang sampean." Loh, ini ada terang kita itu ada.
Jadi kita ngaji begini ini orang tua kita dapat kecipratan. Nah, kok gak ketok, cara ketok ono ngaji embong pek ya. Ya, moga-moga bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil amat. Allahumma shalli Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukramil mu'azzamin wa ta'udhu barakatuhu 'alaina wa 'ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala dzurriyyatina wa ala aulatina wa ala jami'il muslimin wa ala sallallahu wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekolah kamu juga.